Selamat datang di SMAN 1 Jatisari. SMAN 1 Jatisari adalah salah satu dari SMA terfavorit. Dan SMAN 1 Jatisari memiliki visi yaitu dan misi yaitu SMAN 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Purwanto SSI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Geografi Universitas Siliwangi. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan belajar geografi. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah mitigasi bencana, jenis dan karakteristik bencana alam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir kembali di sini belajar geografi dengan saya. Semoga yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna buat masa depan kita dan ilmu yang menjadikan kita paham, mengerti tentang geografi, khususnya tentang materi mitigasi bencana, jenis dan karakteristik bencana alam. Di depan sudah terlihat slide-nya mengenai mitigasi bencana. Mungkin bisa kalian lihat di depan materi tersebut, sudah ada di depan. Dan materi tentang mitigasi bencana, PowerPoint, PPT yang Bapak berikan Bapak tampilkan sudah di-share, sudah diberikan di beberapa Google Classroom maupun di WA Group. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa, rasa syukur kita dan kita melakukan sesuatu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan berdoa dipimpin oleh siapa? Ya. Silakan. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Vicky sudah mimpin doa hari ini, dan semoga yang kita doakan, kita mulai dengan rasa syukur dan berdoa dapat selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita belajar, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Buku materinya sudah dibawa? Siap. Kondisinya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Lanjut, Bapak juga pengen tahu dari kalian sini semua yang sudah hadir mengikuti pembelajaran hari ini, akan Bapak absen dulu. Yang pertama, Azra Mahira. Hadir? Hadir. Oke. Kedua, Aleka. Hadir, Pak. Oke. Dina. Ine. Keisa. Hadir. Nafisa. Hadir, Pak. Neng Mala. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Hanaya. Hadir. Tamala. Vicky. Hadir. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ada beberapa mungkin yang tidak hadir hari ini, kita doakan tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya juga sudah kita pelajari. Mungkin di sini saya ingin tahu, menggali informasi dari pelajaran yang sudah dipelajari tentang materi apa aja. Ada yang bisa menjawab?
materi yang ya. Keragaman budaya Indonesia. Oh ya, keragaman budaya Indonesia. Ada lagi yang bisa jawab? Kebudayaan Indonesia. Iya. Ada lagi? Tentang kebudayaan berarti materinya ya? Ya, betul. Indonesia memiliki keanekaragaman baik hayati, flora, fauna, kebudayaan, sosial, dan memiliki potensi lain yang akan juga kita akan pelajari. Ya, kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi mitigasi bencana adalah menganalisa jenis dan penanggulangan bencana, menganalisa jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Poin 4.7 membuat sketsa, denah, dan atau peta potensi wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Oke. Di sini dikata pencapaiannya diharapkan dari sikap kalian yang punya tanggung jawab, rasa percaya diri, dan penuh dengan sikap yang berkarakter, diharapkan juga memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menjelaskan pengertian bencana, mengungkapkan pendapat kalian tentang jenis dan karakteristik bencana alam, kemudian menganalisa jenis dan karakteristik bencana alam di wilayah setempat, sampai pada kalian bisa membuat laporan dan menyajikan potensi bencana alam di wilayah setempat, khususnya mungkin di mana kita berada, yaitu di wilayah Kabupaten Karawang. Nah, tujuan kita akan mempelajari ini adalah seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana kalian bisa menjelaskan bencana itu seperti apa, kemudian potensi bencana seperti apa itu dengan benar, kemudian mengungkapkan jenis karakteristik bencana alam dengan benar. Kemudian menganalisa persebaran wilayah rawan bencana alam di wilayah setempat dengan peta secara benar. Kemudian menyajikan laporan atau membuat dan menyajikan laporan peta potensi bencana alam wilayah setempat menggunakan peta dalam bentuk Google Slide yang nanti akan kalian presentasikan agar teman-teman dan kita sendiri tahu bagaimana menampilkan dan penuh dengan rasa percaya diri. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Lanjut. Dari kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama, sikap pertama kita berdoa seperti tadi, kemudian sikap kalian mengkondisikan diri agar mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian pengetahuan seperti nanti ada pretest soal awal, pengetahuan dasar sampai pada pengetahuan yang lain seperti pengertian pengetahuan dasar bencana, kemudian jenis karakteristik bencana, mitigasi bencana, sampai pada pengetahuan kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dilanjutkan penilaian tentang keterampilan, dan penilaian tersebut nanti juga kita akan gunakan dengan menggunakan Quizizz atau Kahoot, kemudian Google Classroom. Nah, dan penilaian bagaimana kemampuan kalian bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman atau berkelompok untuk bisa berdiskusi, menjawab pertanyaan atau permasalahan tentang kebencanaan atau mitigasi bencana. Oke. Kemudian kemampuan kalian untuk presentasi ke depan kelas dan melakukan kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan di depan kelas atau bersama teman-teman. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah memiliki nilai kompetensi yang minimum adalah 70. Jadi KKM-nya yang harus tercapai adalah 70. Baik, kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan. Nah, materi yang kita akan pelajari seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada pengertian bencana itu seperti apa, jenis karakteristik bencana itu seperti apa, kemudian jenis dan karakteristik bencana alam di wilayah setempat itu yang bagaimana nanti kita akan pelajari. Nah, untuk kemampuan dasar, kemampuan awal yang harus kita akan ketahui, di sini Bapak akan mengetahui sampai di mana kemampuan awal dasar kalian sebelum kita mulai belajar. Oke, di ini ada Kahoot, http://kahoot.it. Ini bisa kalian gunakan nanti untuk bisa mengetahui kemampuan soal-soal yang nanti di dalamnya untuk mengetahui kemampuan kalian. Oke, silahkan dibuka Google Classroom, dibuka Google Chrome-nya untuk mencari ini.
ya. Oke, untuk kodenya nanti akan Bapak berikan. Ya, di sini ada kodenya, pinnya silakan digunakan. Sudah bisa masuk semuanya, pinnya silakan di 1380515. Oke, Naya dapat skor tertinggi. Oke, provinsi yang rawan tsunami di Indonesia. Ya, Nafisa. Ini sudah selesai dari beberapa soal yang kalian kerjakan, Nafisa, Naya, dan Ina untuk memiliki tingkat 1, 2, 3. Saya kira ini hanya mungkin lebih cepat dari teman-teman semuanya. Baik, mungkin dari itu tadi sudah jelas. Ya, baik, kita kepada slide tentang mitigasi bencana dan jenis karakteristik bencana. Nah, ini sudah kita lewati. Baik, dari kemampuan dasar kalian mungkin di sini juga pernah kalian lihat dari beberapa gambar yang ada di internet ataupun di media massa. Gambar-gambar di sini ada 6 gambar. Apa yang kalian dapat amati dari gambar A, B, C, D, E, F? Yang terlintas dalam benak kalian, gambar A, B, C, D, E, F ini mungkin termasuk dalam bencana apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Dalam gambar A merupakan bencana alam banjir yang termasuk karakteristik bencana alam klimatologi. Iya, betul. Oke, termasuk jenis dan karakteristiknya sudah disebutkan. Oke, ada lain yang lagi mungkin? Karena mungkin sudah membaca, mungkin lebih paham dan jenis karakteristiknya. Oke, ada lagi? Ada yang mungkin nyampaikan? Saya sambil lihat di buku, mungkin ada yang bisa kalian sampaikan bencana pada gambar tersebut. Ada lagi? Oke, mungkin di sini ada 6 gambar ya, 6 gambar A, B, C, D, E, F. Ini terlihat bahwa adanya lingkungan ataupun adanya kerusakan dari bencana-bencana di sini. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, ada gambar yang mungkin tidak termasuk ke dalam bagian dari bencana alam. Apa nama gambar yang mana yang bukan termasuk ke dalam bencana alam? Iya, betul. Kenapa kok D ini bukan termasuk ke dalam bencana alam? Ada yang mungkin bisa nyebutkan? Alasannya mungkin karena kalau kita lihat definisi bencana alam itu apa ya? Bahwa ada akibat dampak yang ditimbulkan, betul? Nah, dampaknya yang ditimbulkan dari bencana alam itu terlihat pada gambar, ya kan? Nah, di sini ada tayangan video. Dari tayangan video ini nanti kalian coba ungkapkan pendapat kalian. Apa sih apa yang disampaikan dalam video ini mengenai mitigasi jenis dan karakteristik bencana di wilayah, contohnya di wilayah kita di Indonesia. Nah, simak video ini dengan baik dan teliti. Kemudian bagian dari informasi ini untuk melatih kita merekam, mengetahui langkah-langkah dalam pembelajaran kita ini agar memudahkan kita dalam memahami, menjelaskan sampai kita menganalisa dari mitigasi dan jenis karakteristik bencana. Silakan disimak. Ya, dan kita langsung ke informasi yang pertama Fajar ya, di mana ini Badan Nasional Penanggulangan
ketika bencana itu benar-benar datang. Ya, salah satunya sebut saja banjir begitu ya di Iya, Jakarta. iya. Jika hujannya sudah cukup besar, kemudian banjir datang, ini pasti sektor usaha terdampak, agak macet begitu ya, tidak mengalami pergerakan sehingga akhirnya merugikan sektor-sektor ekonomi juga akhirnya. Itu yang harus dicermati ataupun dipersiapkan lebih lanjut. Nah, Ya, baik, dari tayangan video tadi, dari tayangan video yang sudah kita tonton tadi, kita lihat bahwa dari informasi berita dari IDX Channel tadi mengatakan ada beberapa bencana di wilayah Indonesia pada tahun 2021. Ya, bencana tersebut ada beberapa wilayah yang terjadi bencana. Mungkin bisa kalian sampaikan pendapat kalian mengenai informasi dari video tersebut mengenai jenis dan karakteristik bencana alam yang ada di tayangan video tersebut. Ada yang mungkin bisa menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya mengungkapkan pendapatnya mengenai jenis dan karakteristik bencana. Tolong disampaikan ke dalam papan tulis. Ada mungkin? Silakan. Mangga, yuk. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas ide, pendapat dari teman-teman kalian di sini. Ada beberapa jenis. Jenis apa saja yang ada di Indonesia, jenis bencana itu? Bencana alam, bencana sosial, bencana non alam. Oke, betul. Kalau karakteristiknya, kalau misalkan ada bencana banjir, termasuk karakteristik bencana apa itu? Klimatologis. Kalau gunung api atau erupsi gunung api meletus? Geologi. Gempa bumi? Termasuk ke dalam bagian dari karakteristik bencana? Geologi. Betul. Nah, untuk mengetahui jenis dan karakteristik bencana alam di Indonesia dan di wilayah di mana kita berada, kita akan melakukan pembelajaran secara kolaboratif atau bekerja kelompok dengan teman-teman kalian di kelas. Yang sudah Bapak bagi untuk kelompok diskusinya, di sini ada kelompok Ine, Kaisa, kemudian Azra, kemudian Neng Mala, Hanaya, Tamala. Kelompok 2 ada Dina, Nafisa, Rahma, Aleka, kemudian Vicky. Nah, di sini kelompok 1 dan 2 sudah Bapak bagi. Kemudian tugasnya apa saja? Kelompok 1 mengenai tanah longsor dan gempa bumi, banjir dan gunung api. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya seperti itu. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, nanti kita kerja kelompok. Baik, kursi yang di depan ini boleh mutar arah untuk berhadapan dengan temannya agar memudahkan kita berdiskusi kelompok. Kelompok 1 Hanaya dengan Ine, Kaisa, Azra, Neng Mala, Hanaya, Tamala. Oke, di sini membahas tentang tanah longsor dan gempa bumi. Oke, Bapak sudah bagikan LKPD-nya di classroom ataupun sudah Bapak berikan, bisa dilihat. Modulnya juga sudah Bapak berikan, nanti tinggal kalian kerjakan secara kelompok. Di tanah longsor dan gempa bumi itu seperti apa, kemudian banjir dan gunung api untuk kelompok 2. Ini nanti kalian bahas tentang banjir dan gunung api. Kemudian hasil presentasi, hasil dari diskusi kalian nanti tolong disampaikan ke dalam Google Slide ya. Jadi kemampuan kalian bagaimana menampilkan contohnya seperti ini ya. Untuk kelompok
Di sini karena ada beberapa teman tidak masuk, jadi dibagi dua saja kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2 atau tanah longsor dan banjir. Nanti disampaikan pada link slide yang sudah Bapak bagikan. Kalian kerjakan di sini seperti apa tugas-tugasnya. Sini ada contohnya cara menyampaikannya. Contohnya di sini, kalau di sini mungkin abrasi ada nggak di Kerawang. Kalau tadi bagian tanah longsor berarti bagiannya tanah longsor dan gunung api ya. Kemudian kalau kelompok berikutnya tadi mengenai banjir dan gunung api. Nah, silakan ditampilkan pada Google Slide yang seperti Bapak tampilkan tadi, dipresentasikan di depan kelas. Oke, ada kesulitan dari kelompok Hanaya? Udah bagi kelompok, gimana cara bagi kelompoknya untuk bisa diskusi? Lewat WA, Pak. Lewat WA, oke, terima kasih. Kalau bagi-bagi tugasnya, sudah yang ini sambil dikerjakan. Bisa dari beberapa modul yang Bapak kasih ya, dan ada peta ya, peta dari Bapak sudah berikan. Di situ ada, di sini ada ya. Oke, di sini ada peta kemiringan lereng ya, Kabupaten Kerawang. Sudah begitu paham, sudah begitu ngerti apa yang kalian lakukan, silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Bagi tugas sudah paham, gunakan peta ini nanti ketika presentasi. Gimana Dina, kelompoknya ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti konsultasikan, kita cari solusinya biar mendapatkan jawaban dengan baik. Oke, kalau ada kesulitan silakan sambil diskusi temannya, bagaimana kalian bisa menganalisa ini tingkat kerawanan banjir ada di Kerawang. Jadi di situ terlihat ada warna yang berbeda, ada warna hijau, kemudian sampai warna merah. Oke, lanjut, ada yang di beberapa daerah di Karawang. Ini bisa jadi bahan analisa kalian untuk bisa mengkategorikan tingkat kerawanan atau tingkat kerentanan bencana di daerah Karawang. Oke? Dari sini sudah sampai mana? Hasil mencari informasinya? Lagi proses? Oke. Slide-nya itu nanti kalian kerjakan ya. Di slide itu nanti kalian kerjakan kemudian dipresentasikan. Coba Bapak lihat sampai di mana hasil diskusi informasi dan memilih. Ada tanah longsor. Nah, ini sudah dikerjakan oleh kelompok Keisa dan Dina ya. Oke, sudah diberikan nama temannya. Oke, sudah masuk beberapa analisanya. Oke. Ya, di sini bisa diakses oleh kalian semua, jadi memudahkan untuk bisa memberikan informasi ya.
Jadi siapa saja dari kelompok kalian di sini langsung bisa nulis, bisa ngetik. Jadi biar cepat informasi apa saja yang dapat kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai di mana? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, luar biasa. Nanti tinggal dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Mungkin kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompoknya Dina berarti kelompoknya banjir. Ya. Karena kita masih prokes, silakan dibagi dua-dua. Jadi depan dua, nanti bergantian. Ya, agar selalu bisa jaga jarak ketika kita proses belajar. Teman kalian di sini akan presentasikan tentang banjir dan bencana yang ada di daerah ataupun di Indonesia. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nursalena. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai banjir dan Gunung Merapi. Yang pertama adalah karakteristik banjir. Banjir termasuk jenis bencana alam klimatologis, tanda-tanda dan fenomena bisa terjadi jika air sungai Cibeet meluap, sebab hingga saat ini di aliran Cibeet belum ada bendungan yang bisa mengontrol volume air sungai, kata Supriyatna. Banjir di wilayah kami disebabkan meluapnya air 3 sungai besar, yakni Citarum, Cibeet, dan Cilamaya, ujar Asip kepada republika.co.id Senin 10 November. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nafisa. Gunung api Indonesia termasuk jenis bencana alam geologis terpecah. Gunung berapi di Indonesia yang memiliki potensi rawan rendah yaitu kota-kota di Kalimantan seperti Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, lalu ada Riau, Pekanbaru, dan kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Jayapura. Untuk daerah yang rawan sedang seperti daerah selatan Jawa, Garut, lalu ada Tasik, Sukabumi, Lampung, di Sumatera. Kesimpulan dari kelompok kami adalah mitigasi bencana adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang terbagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Contoh mitigasi bencana yakni pemetaan daerah rawan bencana seperti longsor atau banjir, pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi, misalnya daerah jangkauan awan panas, hujan abu, dan lainnya. Bangunan, rumah, kantor, dan prasarana fisik, tahan gempa, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Dina sudah menyampaikan idenya, kemudian analisanya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Dina. Sudah luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Persebaran bencana tanah longsor di Karawang. Kriteria kawasan yang diidentifikasikan memiliki kerentanan terjadinya longsor, terutama di daerah yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 40%. Lokasi Kecamatan Tegalwaru dan sebagian Kecamatan Pangkalan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Keisha. Saya akan melanjutkan presentasi dari Neng Mala. Karakteristik bencana gempa termasuk jenis bencana alam geologis. Karakteristik gempa bumi terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Dan yang keenam dan yang paling terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azra.
Nusa Tenggara, Sulawesi bagian utara, dan Papua bagian utara. Dan selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mitigasi bencana adalah sebuah upaya untuk memperingan suatu dampak dan terjadinya bencana. Baik, sekian dari saya selaku Ketua Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya sudah presentasi. Ya, dari beberapa kelompok tadi sudah presentasi. Ada yang mungkin mengganjal dan menjadikan pertanyaan buat kalian terhadap kelompok lain. Informasi yang sudah diberikan bisa mungkin ditanyakan secara langsung. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok banjir, apa saja upaya pengurangan banjir? Menempatkan fasilitas vital di daerah yang aman. Lalu penyesuaian desain bangunan yang dapat bertahan dan dibuat bertingkat. Dan pembangunan bendung dan bendungan di sepanjang sungai. Sekian, terima kasih. Iya, itu jawabannya tadi sudah mungkin materi yang sudah kita berikan tadi juga bagian dari jawabannya disampaikan lagi oleh Vicky semakin jelas. Ada yang mungkin kurang jelas atau sudah cukup? Sudah cukup. Kelompoknya Dina mungkin ada yang mau bertanya terhadap kelompok Kaisa dan teman-teman mungkin? Saya ingin bertanya pada kelompok 1, apa saja faktor lokal yang menyebabkan besarnya banjir? Jawabannya 1. Jumlah air hujan, luas daerah tangkapan dan lamanya waktu hujan. 2. Kemampuan tanah menahan air. 3. Pembangunan dan perubahan lingkungan. 4. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya. 5. Tidak tertatanya saluran drainase. 6. Kurangnya lahan hijau. Oke, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan dan jawaban sudah disampaikan, sudah sangat jelas, dan mungkin ada perbedaan itu wajar ya, karena mungkin pengertian atau upaya penanggulangan banjir itu bisa menyebabkan ide atau gagasan terhadap penanganan itu berbeda-beda. Dari pertanyaan dan diskusi serta kerja kelompok tadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan tentang mitigasi bencana. Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Mitigasi bencana adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Contoh mitigasi bencana yakni pemetaan daerah rawan bencana seperti longsor atau banjir, pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi, misalnya daerah jangkauan awan panas, hujan abu, dan lainnya, pembangunan rumah, kantor, dan prasarana fisik tahan gempa di Jepang, dan lain-lain. Oke, itu ada beberapa kesimpulan yang disampaikan. Ada kelompok yang ini mungkin bisa memberikan kesimpulan atas pendapat ide gagasannya mungkin? Ada? Ya, silakan. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam penanggulangan bencana dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, sedang terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Oke, kalau mungkin Bapak bisa sedikit mengulas dengan materi yang sudah sudah kalian kerjakan tadi. Di sini ada kata karakteristik dari contoh-contoh gambar di sini dengan seperti gunung api, kemudian tanah longsor, kemudian tsunami di sini, dan banjir, kemudian persebaran angin puting beliung. Nah, ini sudah kalian sampaikan dari kesimpulan yang sudah kalian utarakan per kelompok tadi, sudah sangat luar biasa. Nah, sebelum kita menginjak materi berikutnya tentang menguji kemampuan kalian, bisa kita refleksi di sini atas pemateri yang sudah kalian pahami. Apakah kalian dapat mendeskripsikan pengertian mitigasi bencana? Ya. Oke, terima kasih. Apakah kalian dapat menjelaskan jenis bencana? Ya. Apakah kalian dapat menjelaskan karakteristik bencana? Ya.
Oke. Dari yang kita tampilkan tadi sudah begitu terlihat bahwa kemampuan kalian menjelaskan karakteristik bencana. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan jenis dan karakteristik bencana di daerah tempat tinggal. Kemudian sampai bagaimana kalian melakukan aksi untuk mengasosiasikan. Nah, ini nanti kalian coba sosialisasi mitigasi bencana, sudah tahu ya bagaimana caranya, sudah paham? Oke, baik. Bagian dari pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik, sudah gitu paham, dan kita akan mengetahui kemampuan kalian lebih lanjut dari materi-materi yang sudah dipahami. Di sini ada link quiz yang Bapak berikan, sudah Bapak share tadi barusan dengan WA dan Classroom, bisa kalian akses. Untuk yang link drive yang nomor 1 ya, sudah bisa diakses? Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Sudah ada Kaisa, Aleka, Ine, Dina, Hanaya, Nafisa, kemudian ada lagi yang lain yang belum. Nilainya ada yang di atas rata-rata menjawab nilai di atas 70 sudah terlihat ya. Kuis ini sudah kita kerjakan, dan di akhir pembelajaran sebelum Bapak tutup ada materi yang mungkin tadi ada mitigasi, adaptasi, kemudian penanggulangan bencana ya. Nah, selanjutnya materi yang kita akan pelajari adalah tentang mitigasi bencana. Berikutnya adalah penanggulangan bencana. Submaterinya adalah penanggulangan bencana. Oke, disiapkan dulu, dirapikan dulu sebelum kita menutup akhir pelajaran ini. Silakan berdoa, dipimpin oleh siapa? Ya, silakan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi, banyak-banyak terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, agar kita tetap terus melakukan pembelajaran tatap muka seperti ini semakin meningkat. Yang tadinya terbatas sehingga 100% kita dapat belajar di dalam kelas semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Tepuk tangan buat kalian semua hari ini. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.